Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seperti biasa, saya selalu kedatangan tamu yang sangat istimewa. Hari ini saya kedatangan seorang kepala stasiun TVRI Nusa Tenggara Barat dalam acara ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ruangan ini kita buat khusus bagi kami jajaran Kanwil Kumham NTB untuk mencari inspirasi dan aspirasi dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dan tentu kehadiran Ibu Kepala Stasiun TVRI yang biasanya mewawancarai, hari ini khusus saya wawancarai. Siap. Siap, Pak. Terkait dengan pelayanan, Bu. Bahwa sekarang ini lagi gencar-gencarnya pemerintah itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pasti sebagai seorang yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat, ingin membangun citra positif terhadap proses pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pelayanan masyarakat yang prima yang harus dilakukan oleh media elektronik? Monggo, Bu. Ya. Baik, kami sebagai media tentu sangat berharap semua stakeholder ataupun lembaga yang berhubungan dengan publik, karena Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ini juga adalah sepenuhnya melakukan pelayanan untuk publik. Jadi artinya sebenarnya sama dengan tupoksi kami sebagai TVRI, lembaga penyiaran publik. Kunjungan kami kemari tentu berharap untuk kita bisa bersinergi, Pak Haris, untuk kita bisa melakukan pelayanan maksimal untuk masyarakat. Jadi kalau dulu-dulunya tuh ya kan yang terkait dengan hukum, yang terkait dengan lapas, termasuk juga remisi, itu kan selalu rahasia. Dan banyak ya para narapidana gitu yang dia sampai misalkan 20 tahun vonis, sampai tahun ke-20 dia merasa dia itu terjolimi. Dia merasa tidak mendapat keadilan. Tetapi lagi-lagi khusus ya untuk narkoba gitu ya, mereka itu hanya diperalat gitu. Jadi mungkin saja para bandar sudah tahu agennya, tetapi karena memang dari segi aparat harus ada target pencapaian untuk penangkapan. Nah, ada deh korban. Nah, jadi sampai itu banyak juga kadang di lapas perempuan, Pak. Itu ya merontah gitu ya. Dan malah biaya hidup di lapas itu cukup tinggi. Kalau makan hanya mengharapkan jatah, nah itu sangat menderita mereka. Akhirnya semua itu di dalam itu harus bayar biaya hidup yang tinggi. Apalagi, nah jadi apalagi lapas-lapas perempuan tuh akhirnya mereka ada yang menjual makanan di dalam, menjual pulsa, artinya mencari makan. Karena ada juga, Bu, yang di lapas itu napi tapi dia harus menghidupi suami dan anak-anaknya di luar. Jadi anaknya datang seminggu sekali atau sebulan sekali hanya ngambil uang belanja. Nah, itulah perjuangan. Banyak juga itu kisah di balik napi ini. Jadi saya berharap, Pak, sebagai hulu dari semua permasalahan sengketa di bidang hukum ini, masyarakat yang sudah tidak mendapatkan keadilan, sebenarnya dia masuk karena tidak mendapatkan keadilan gitu ya. Mudah-mudahan dengan setelah di lapas juga dia jangan lagi terjolimi, artinya dapatlah keadilan. Jadi jangan kalau yang tersangka korupsi bisa sewa kamar, bisa dapat kasur yang bagus, bisa menerima tamu masuk ke dalam, sementara yang napi biasa-biasa saja
Karena untuk masuk saja, ini cerita dulu saya Bu, kalau untuk masuk saja kita mau mengunjungi napi itu harus bawa uang. Karena setiap pintu setelah napi kita kunjungi, dia masuk kembali, setiap pintu itu akan dia bayar. Nah, setiap pintu dia akan bayar. Nah, saya pernah mau berkunjung karena memang saya dulu basicnya reporter Pak. Jadi maka saya kenal dengan Pak Lili, banyak orang-orang di Kemenkumham itu kan saya dulu di Medan Bu. Nah itu saya bisa ngadu seperti Pak Haris begini. Nah jadi saya itu rasanya peran saya besar, saya berarti. Jadi saya datang ke sana bukan hanya sebagai reporter yang meliput, tetapi saya akan menyuarakan. Amin. Jadi secara ini saya akan persuasif Bu, melakukan ngobrol karena saya perempuan, ke lapas perempuan, ke lapas anak itu saya ngobrol gitu, udah ngobrol gitu akhirnya saya sampaikan gitu. Karena kadang-kadang yang hal-hal kecil ini ya Pak, Kak Kanwil itu tidak tahu gitu, Kak Kanwil tidak tahu. Siap. Nah sama juga para napi yang sudah 20 tahun ada di sana, dia jadi perpanjangan tangan para petugas. Dia jadi gengnya gitu. Nah ketika diperiksa, oh tidak ada pungli gitu, karena memang yang melakukan pungli bukan dari instansi kita, bukan dari bukan dari kementerian itu, dari Kanwil, tetapi adalah napi itu sendiri gitu loh, napi itu sendiri. Jadi dia sudah punya kerajaan, Jadi di napi itu kan ada geng-geng. Jadi artinya Pak, ini adalah hulu dari proses peradilan itu. Tolong di sana jangan lagi ada orang yang tidak mendapatkan keadilan. Itu Pak harapan kami sebagai media Pak. Makasih Bu. Ini akhir-akhir ini di masa pandemi COVID itu pergerakan teman-teman media itu sangat terbatas. Perkembangannya juga semakin sulit karena apalagi media cetak. Media cetak kan sekarang ini lagi down betul, dan sekarang muncul kreatif teman-teman wartawan itu dengan membentuk media online. Semakin banyak media sebetulnya semakin bagus, berarti koreksi dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terhadap apapun yang ada di masyarakat itu akan semakin berkembang dengan baik. Tapi di sisi lain, apabila media ini tidak kita kelola dengan baik, justru akan memperburuk. Sekarang banyak sekali hoax, sekarang banyak sekali informasi negatif. Saya kemarin pernah berbicara dengan Pak Ketua PWI, termasuk dengan teman-teman media. Sudah saatnya media di wilayah NTB ini memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di wilayah NTB. Jadi tidak hanya berita yang bersifat negatif dalam rangka jual informasi, tetapi juga ada informasi-informasi positif terkait dengan perkembangan pembangunan di wilayah NTB, agar masyarakat kita itu otaknya itu tidak dijejali dengan informasi-informasi yang negatif terkait dengan korupsi, terkait dengan perselisihan di masyarakat, terkait dengan pencurian, tetapi ada informasi-informasi yang dikembangkan oleh media bahwa kita ini sudah berbuat sedemikian rupa bahwa arah kita itu sudah jelas, NTB itu harus lebih baik. Nah, menurut pendapat Ibu terkait dengan hal tersebut seperti apa? Bagaimana seluruh media harus kita kembangkan untuk membangun citra positif di wilayah NTB ini? Sebenarnya Pak, sekarang untuk mendirikan media sudah gampang-gampang, ya syaratnya juga gampang, dipermudah karena ada istilah kebebasan pers. Tapi memang sudah kebablasan istilahnya karena gampangnya. Dan sekarang media itu bukan hanya insan media, tetapi masyarakat juga sudah menjadi, bahkan dia menjadi media terdepan. Kepolisian, siapapun itu, termasuk kami sebagai media, kadang-kadang dapat informasi pertama itu dari masyarakat. Nah, jadi untuk itu semua lembaga, termasuk Kemenkumham kali ini sudah saya lihat bagus menyediakan media center. Artinya
supaya kita satu pintu, Pak, Ya. sama persepsi. Jadi dalam satu kasus, ini kan semua tingkat pendidikan para reporter ataupun wartawan ini berbeda-beda, Pak. Saya pengalaman kita di satu TKP bisa ada 3 asumsi terhadap satu keterangan. Nah, itu ya, tidak ada. Baru bahkan ada media juga, dia tidak ada di TKP, dia duluan memberitakan. Berarti kan akurasinya dia tidak pertimbangkan. Betul. Nah, kenapa saya bilang Kemenkumham ini sudah melakukan terobosan terbaik untuk kita mensortir berita, terutama terkait Kemenkumham ini karena sudah ada media center. Jadi bagi wartawan siapapun itu yang ingin mendapatkan berita yang akurat itu ada di media center. Jadi sumbernya jelas. Jadi ada gunanya, Pak, dalam satu lembaga itu ayo siapkan tim media karena kalau bisa kata-kata atau apa itu memang dari kita. Kadang-kadang salah penulisan. Dia tidak ada di TKP, dia buat gitu supaya seru beritanya. Dia ditambah-tambahi dengan tambah 1-2 suku kata, sudah persepsi yang berbeda. Jadi ini terobosan yang sangat bagus, Pak. Semoga instansi lain bisa mencontoh ini. Demikian, Pak. Saudara, ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Ibu Sani sebagai Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Barat. Bahwa yang pertama, kita memang harus banyak introspeksi diri. Bahwa di lingkungan kita di Kanwil Kumham NTB saat ini membenahi diri dalam rangka kita menuju wilayah bebas dari korupsi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Stasiun TVRI Ibu Sani tadi itu menjadi bahan introspeksi kita, bahwa pembenahan yang kita lakukan itu tidak hanya pada satu sisi, tetapi secara kontinu, secara terus-menerus harus kita bangun supaya apa yang disampaikan oleh masyarakat, keluhan masyarakat, termasuk keluhan dari anggota keluarga kita, warga binaan ini, segera kita respon. Mudah-mudahan ke depan seluruh jajaran saya, baik di pemasyarakatan maupun di Satker Keimigrasian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pasti akan lebih baik lagi. Yang kedua, pemanfaatan media ini penting. Maka saya selalu mengajak kepada tim saya, tim Humas, untuk memberikan informasi yang terbaik. Membangun citra positif itu tidak mudah. Tetapi bagaimana silaturahmi kita, kinerja kita, kebersamaan kita dengan seluruh stakeholder, khususnya teman-teman media itu harus betul-betul kita bangun. Agar informasi yang terbaik dalam rangka membangun citra positif Kementerian Hukum dan HAM melalui media itu betul-betul bisa kita wujudkan. Yang terakhir, bahwa ini adalah bagian dari pengalaman yang harus kita manfaatkan betul. Kehadiran Ibu dengan kita hadir di Kanwil Kumham ini tentu suatu kebanggaan bagi kami. Kami sudah beberapa kali, yang pertama membangun citra positif di seluruh satker pemasyarakatan. Saya selaku kepala kantor wilayah sudah berusaha yang pertama memutus mata rantai terkait dengan peredaran narkoba dengan pelaksanaan Halinar, bahwa lapas rutan harus bersih dari narkoba melalui pemutusan hubungan antara di luar dengan di dalam. HP tidak boleh masuk di dalam lapas. Yang kedua, di lapas sudah tidak ada pungli, sudah tidak ada pembayaran. Sekarang semua serba gratis, termasuk di masa pandemik ini, di mana orang tidak boleh hadir berkunjung, tetapi sekarang di seluruh lapas dan rutan sudah disiapkan alat komunikasi. Alat komunikasi itu sudah tidak melalui HP lagi, tetapi kita kerjasama dengan Telkom, mereka menyiapkan tempat untuk saling berhubungan, dan itu terekam. Apa yang dibicarakan sudah terekam.
Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Termasuk hari raya kemarin kita membuat gebrakan sesuai dengan surat edaran dari pimpinan di pusat. Ketemunya dengan keluarga itu kita siapkan video call. Jadi setiap individu itu kita kasih kesempatan 5 menit, 10 menit sesuai dengan kebutuhan mereka secara bergiliran untuk menghubungi keluarganya. Itu kita kasih waktu 2 hari sampai 3 hari sehingga seluruh warga binaan di dalam saya yakin kangennya sama seperti saya kan. Kalau kita pegawai no mudik dalam rangka COVID ini, mereka diberi kesempatan yang sama untuk video call dengan keluarganya. Ini merupakan inovasi-inovasi dari teman-teman kita dalam rangka sama kita memperlakukan. Jadi kalau dulu memang apa yang disampaikan Ibu iya, tapi untuk saat ini ketika kita membangun sebuah zona integritas bahwa perubahan mindset dari seluruh jajaran itu memang sangat diperlukan. Saya dengan teman-teman PIMTI di Kanwilkumham NTB ini datang ke Satker itu sekarang sudah tidak pernah memberitahu. Jadi saya sidak. Dan saya sudah pastikan bahwa layanan di lapas rutan imigrasi sekarang sudah insya Allah semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan ini semua dalam rangka membangun bahwa kita bagian dari masyarakat NTB dan tentu harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kami punya moto selalu salam pembaruan, kami pasti. Kami pasti itu bahwa kami akan bekerja secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovasi. Kelima ini menjadi pegangan kita semua dan harus kita laksanakan bersama-sama. Kekuatan kita kolaborasi, kekuatan kita sinergi harus betul-betul menunjukkan NTB harus lebih baik. NTB harus menjadi juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.